dibanding SMK Yusong. 역사와 전통이 있는 학교라면 Lalu begitu masuk ke dalam, Gamin masih husnuzon, positive thinking kalau tempat itu adalah sekolahan khusus bidang kesenian, di mana hal itu dibuktikan ketika dia melihat mural yang memenuhi setiap sudut dinding sekolah. Sampai pada akhirnya dia sadar penilaiannya salah ketika tidak sengaja menemukan kacamata seseorang yang terjatuh. Di sini, meskipun siswa-siswa di sekolah itu cukup segan saat mendengar Gamin berasal dari SMK Yusong, tapi melihat tampang Gamin yang culun, mereka tetap saja membulinya dan tentu saja seperti yang kita semua tahu, Gamin justru menghajar mereka semua tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Setelah itu, Gamin lalu masuk ke ruang kelas untuk mengembalikan kacamata temuannya kepada pemiliknya yang ternyata orang itu adalah salah satu anggota kelompok belajar dari sekolah yang seharusnya dia datangi, di mana hal itu diketahui setelah Jiu memberitahu via telepon kalau Gamin nyasar ke sekolah yang lokasinya tepat di sebelah sekolahan mereka seharusnya. Di tengah obrolan tersebut, mereka kembali didatangi pemimpin geng sekolah tersebut dan seperti biasa bagi seorang Gamin, orang-orang selevel mereka bisa dibilang hanyalah remah-remah, di mana hal itu dibuktikan ketika lututnya bisa mendarat tepat ke wajah orang tersebut. Singkat cerita, Gamin akhirnya bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk melaksanakan belajar kelompok, meskipun bisa dibilang murid-murid SMK Yusong hanya terperangah sepanjang waktu melihat kecerdasan murid-murid sekolah yang mereka datangi. Hingga pada malam harinya setelah semuanya akrab, siswa yang diselamatkan oleh Gamin kemudian mengaku kalau dia adalah teman sekolahnya dulu sewaktu SMP yang selalu mendapat ranking 1, sekaligus orang yang selalu menolak ajakan kelompok belajar Gamin. Intinya dia meminta maaf bukan hanya karena telah ditolong, namun sekarang mereka telah dewasa dan berharap Gamin tidak menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal akademi. 전국 1등도 가능하다고 봐. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pihan Ul yang sedang melabrak SMK swasta lain bersama orang dari geng Yombek kemarin yang bernama Min Hwan. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi yang jelas Pihan Ul sedang memperkuat gengnya untuk mengalahkan seseorang. 정신을 만들어봤어. 밟고 올라서야지. Kembali ke Gamin bersama teman-temannya sekembalinya mereka ke SMK Yusong. Setelah resmi menjadi organisasi ofisial sekolah, kelompok belajar mereka juga mendapatkan ruangan khusus yang meskipun aut-autan dan memerlukan sedikit renovasi. Namun selalu saja ada remah-remah yang mencoba mengganggu mereka, di mana kali ini giliran murid tengil yang biar gampang kita panggil saja Udin, yang kabarnya dia adalah anak orang kaya dan dilindungi langsung oleh wakil kepala sekolah sehingga dia bisa bertindak semena-mena. Untungnya Gamin masih bisa menahan diri sebelum akhirnya Udin pergi sendiri setelah bulan datang untuk menyampaikan hasil tryout mereka, di mana Gamin lagi-lagi menempati posisi 119 dari 120 siswa, sementara Jiu juga mirip-mirip, dan yang mendapatkan peringkat paling tinggi di antara mereka adalah Sehun yang merupakan murid pintar dari lahir yang berada di peringkat 2. 여기서 세연이를 제외하면은 Lalu ketika pulang sekolah, seperti biasa, Sehun dan Sari berpisah dari rombongan karena rumah mereka searah, di mana tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh Udin bersama gerombolannya yang kembali berulah. Alhamdulillah, Gamin muncul tepat waktu sebagai pahlawan dan bisa dengan mudah membuat Udin kelabakan hanya dengan beberapa sentilan. Namun alih-alih berterima kasih, Sehun justru merasa malu seolah-olah kalau dia adalah manusia paling tidak berguna di dunia ini. Ditambah lagi dia mempunyai ayah yang kolot yang menyuruh Sehun untuk membantunya bekerja menjadi tukang las demi membantu melunasi hutang ibunya daripada sekolah yang menurutnya hanya buang-buang waktu. Jadi gampangnya dengan potensi Sehun, ayahnya adalah tipikal orang tua yang defensif, tidak berani maju, sampai-sampai ibunya meninggalkan mereka sehingga atmosfer di keluarganya itu seakan-akan melarang Sehun untuk maju mengejar impiannya, dan kondisi itulah yang membuat Sehun serba salah dan putus asa. 나도 너랑 좀 비슷한 게 있거든. Sampai di sini,
Gamin masih saja berusaha menjelaskan kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bahkan malamnya dia mengajak Seon untuk tinggal di rumahnya karena khawatir setelah melihat Seon berantem dengan ayahnya. Namun perlu diketahui, ketika seseorang sedang mengalami frustasi, yang dia butuhkan hanyalah ketenangan, di mana Seon menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk pergi tanpa mempedulikan apapun lagi. 늦겠다. 얼른 들어가. Sialnya, Seon kembali mendapat masalah ketika tidak sengaja bertemu kembali dengan Udin yang rumahnya juga sekitar sana. Dimana tentu saja situasi itu membuat Udin kembali berniat memberi perhitungan setelah Gamin menganunya tadi siang. Tapi ajaibnya, di sini Seon bisa menghindari semua serangan Udin karena ternyata Gamin masih khawatir dan memperhatikannya dari atas sebuah gedung, menelponnya dan menyuruh Seon agar mengikuti setiap arahannya hingga cara itu pun mampu membuat Udin mati kutu. Di sini semuanya berjalan dengan lancar sampai akhirnya Gamin terpaksa turun gedung untuk membantu Seon karena HP-nya lowbat. Namun tanpa diduga, untuk pertama kalinya Seon yang merupakan murid lemah dan tidak pandai dalam hal pergelutan, ternyata dia hanya membutuhkan kepercayaan diri dan di saat kepepet, satu serangan saja cukup untuk membuat Udin tumbang. Setelah sedikit lega telah menyelesaikan paling tidak sedikit persen masalahnya, Seon akhirnya bersedia ikut Gamin untuk sementara waktu menginap di rumahnya, di mana mereka justru dibuat mak kelakep begitu melihat ibunya yang sudah menunggu di depan rumah dengan raut muka geram layaknya orang tua pada umumnya. Hal itu dikarenakan Gamin telat pulang dan melanggar batas jam malamnya. Terlebih sebelumnya Gamin dan ibunya telah mempunyai perjanjian kalau sekali lagi Gamin telat pulang, maka artinya sekolah yang terkenal brutal itu telah memberikan efek buruk bagi Gamin karena sedari awal ibunya memang tidak setuju Gamin masuk sekolah di sana dan oleh karena itu dia harus pindah sekolah saat itu juga. 내일